Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ilmi, NIM 184275002PA 18462. Pada malam ini akan menjelaskan terkait tugas besar pengelolaan citra digital pada materi segmentasi dan morfologi. Pada tugas kali ini saya mengimplementasikan pengelolaan citra digital ke dalam scanner dokumen atau biasa disebut cam scanner juga, namun hanya berfokus pada konturnya saja, tidak mendeteksi teksnya secara langsung. Oke, yang pertama di sini saya membagi beberapa seksi. Yang pertama deklarasi bari, definisi fungsi, input gambar. Oh ya, untuk definisi fungsi ini ada fungsi Kenny Edge yang saya buat sendiri. Lalu hasil Kenny Edge detection, fungsi deteksi kontur kertas pada gambar kedua. Untuk deklarasi library, di sini menggunakan beberapa library utama, terutama untuk mengakses citra gambar, file gambar, dan juga menampilkannya. Serta untuk memproses proses perhitungan matematika yang ada di dalam setiap operasi pada program. Terus untuk kontur, kemudian ada pyplot, kemudian ada untuk ini Google Colab.rev, ini untuk memounting file Google Drive kita ke dalam Google Colab. Saya menggunakan Google Colab karena sudah terbiasa dan mudah diakses. Kemudian Google Drive di mounting, dan pada Google Drive-nya saya sudah memberikan beberapa sampel citra untuk seperti dokumen seperti ini. Ada paper 2, paper 3, terus majalah, ada KTP, Ilmi 6, Ilmi 5, dan sebagainya. Kemudian di sini ada seksi definisi fungsi. Pada seksi ini, fungsi yang dibuat antara lain pengkonversian warna, yang kedua adalah Gaussian filter atau smoothing, yang ketiga adalah Kenny Edge detection. Ini untuk segmentasi. Oke. Untuk mengubah warna dari RGB to gray, ini ada rumusnya seperti ini, 0,3 dengan perbandingan 0,3, 0,4, dan 0,3. Kemudian di sini didefinisikan Gaussian blur. Gaussian blur ini digunakan untuk memproses citra agar lebih siap untuk digunakan. Gaussian blur ini biasanya pakai kernel, sehingga diperlukan fungsi konvolusi ini. Jadi fungsi konvolusi ini akan mengoperasikan tiap pixel pada citra dan diproses oleh kernel. Jadi kernel yang bersesuaian dengan pixel citra akan dikalikan masing-masing yang bersesuaian, lalu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kernel tersebut. Nanti hasilnya akan disimpan pada pixel yang bersesuaian. Itu fungsi kernel. Kemudian di sini selanjutnya ini fungsi norm, ini untuk Gaussian blur. Nanti dipakai di Gaussian, ini ada Gaussian kernel. Kemudian ini Gaussian blur, ini menggunakan di norm tadi. Nah, fungsi ketiga yang saya buat merupakan Kenny Edge detector. Kenny Edge detector ini tentunya saya mengacu pada tutorial yang ada di internet. Ada Kenny Edge detector itu merupakan detektor tepian yang prosesnya itu dalam beberapa tahap jadi satu. Jadi Kenny Edge detector pertama itu adalah mendeteksi tepiannya. Lalu setelah dideteksi, nanti diterapkan algoritma non-max suppression. Kemudian diterapkan lagi algoritma hysteresis threshold, dan terakhir adalah citra yang diinginkan. Seperti ini.
Nah, mungkin dari sini saja. Ini Kenny Edge Detection fungsinya. Pada awal fungsi ini diubah, bukan diubah, di smoothing raw data oleh Gaussian blur dan kanal 9x9. Oh, ini belum. Lalu kemudian didefinisikan edge filter. Edge filter ini merupakan kernel yang digunakan pada Sobel edge detection. Ini untuk kernel X. Jadi ini kernel X, Gaussian X, kernel Gaussian X, dan nanti untuk kernel Gaussian Y itu hanya tinggal ditranspose lalu di flip. Kemudian ada gradient mag dan gradient dir yang diperoleh dari Sobel edge, di mana Sobel edge merupakan fungsi ini. Jadi tadi kernelnya itu masuk dalam fungsi filter ini, nanti digunakan proses konvolusi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk masing-masing gradient X dan gradient Y. Kemudian tiap-tiap gradient X dan Y itu dioperasikan arcus tangen dan mendapat jadi gradient magnitude. Nah, selain itu terdapat gradient direction juga. Kemudian setelah dideteksi oleh Sobel deteksi, citra hasil operasi tersebut akan terdapat tepian. Namun tepian di sini masih terdapat garis warna abunya. Jadi diperlukan untuk perlu penyesuaian piksel-piksel agar satu garis. Nah, di sini maka adanya ada non-mark suppression algorithm. Merupakan bagian dari Kenny yang menghubungkan piksel dalam satu garis ketetanggaan. Jadi hasil non-mark suppression ini akan menghasilkan tepian berwarna putih dan masih beberapa keabuan gitu warnanya. Nah, keabuan ini yang tidak diinginkan biar menjadi warna putih seutuhnya itu diproses oleh hysteresis threshold. Hysteresis threshold seperti ini. Oke. Kemudian sesudah di hysteresis threshold akan menghasilkan citra yang kita inginkan, yaitu citra dengan tepian yang utuh dan berwarna putih tepiannya. Tidak ada, maksudnya biner ya, hitam putih. Tidak ada warna abunya. Kemudian di sini ada seksi input gambar. Jadi pada seksi ini saya masukkan dua gambar, itu Ilmi 4 dan Invoice 2 oleh CV2. Oke. Oh, ini merupakan hasil Kenny Edge Detection untuk image 1. Berikut hasilnya. Oke. Nah, terlihat ini merupakan Sobel horizontal edge atau Sobel X, ini Sobel Y. Bila digabungkan jadi gradient magnitude. Oh ya, tadi algoritma non-mark suppression itu menggunakan gradient direction untuk memproses magnitude mana yang paling besar. Jadi karena tadi hasil dari Sobel edge itu garis yang duplikat, nanti dipilih pixel dengan direksi atau arah yang sama, namun dengan magnitude yang terbesar yang menjadi pixel seutuhnya. Jadi dipilih salah satu saja. Nah, hasilnya gradient magnitude terus di threshold. Dan nah, ini di threshold, kemudian ini hasil Kenny library. Jadi di sini untuk perbandingan library Kenny, dan ini hasil Kenny from sketch-nya. Hasilnya hampir sama.
Kemudian di sini terdapat fungsi-fungsi untuk deteksi kontur kertas. Ada fungsi reorder untuk nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Kemudian ada biggest contour, ada draw rectangle. Nah, pada deteksi kontur kertas gambar masukan pertama, didefinisikan size dari citra itu 640 kali 480. Jadi citra yang tadi sudah diproses sebelumnya, hasilnya adalah tepian yang seutuhnya di-resize. Ini hasil tepiannya. Kemudian dimasukkan proses opening. Opening itu merupakan erosi yang diikuti oleh dilasi. Hasil dari proses opening ini akan dimasukkan ke dalam proses untuk pencarian kontur dari kertas. Kemudian ini fungsi biggest contour yang tadi, terus di sini ada pencarian kontur dari citra tadi. Jadi dicari konturnya berdasarkan image edge yang diproses pada Kine Edge Detection. Kemudian hasil dari kontur ini berupa data array, nanti ada untuk titik-titik array-nya, terus kemudian digambar konturnya dalam gambar kontur yang pertama. Gambar kontur yang pertama. Kemudian ditampilkan kontur seperti ini. MG kontur. Nah ini merupakan kontur pertama. Kontur pertama. Hasilnya seperti ini. Jadi terlihat bahwa di sini ada kontur kotak, terus di pinggir-pinggirnya masih terdeteksi ada kontur juga. Maka dari itu nanti diproses selanjutnya agar kontur yang dipilih merupakan kontur dengan luas area yang terbesar, dalam hal ini kertasnya ya, dan juga yang lainnya diabaikan. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi dari biggest contour ini. Biggest contour parameter outputnya biggest dan max area. Biggest contour ini dapat dilihat di sini, dia akan memilih area dengan luasnya 5.000 dengan kemudian apabila terdeteksi kontur dengan 4 poin, maksudnya ya rectangle atau 4 garis ya, maka kontur tersebut yang dipilih menjadi biggest kontur dan areanya dimasukkan ke dalam variabel max area. Nah, oke. Terus ini draw kontur. Nah, di sini. Jadi sudah diperoleh kontur-kontur dari citra yang tadi gambar pertama konturnya. Nah, di situ dipilih dari if biggest dot size tidak sama dengan 0, artinya terdapat kontur yang terdeteksi pada citra tersebut gitu. Kemudian dilakukan proses reorder. Jadi citra hasil kontur tersebut di reorder titik-titiknya dari point biggest, terus dilakukan draw kontur pada image kontur 2 oleh kontur yang sudah didapatkan tadi sebelumnya. Kemudian digambar dengan warna hijau, ini warnanya ukurannya 20. Kemudian di sini ada image contour diisi oleh draw rectangle. Draw rectangle itu apa? Jadi draw rectangle ini akan menggambar suatu kotak yang di masing-masing sudut kotaknya itu terdapat titik utama dari kontur kertas gitu, dan diwarnai oleh warna hijau.
seperti ini, kemudian return image. Nah, hasil dari draw rectangle tadi adalah seperti ini. Jadi ada gambar kertas, yang lainnya konturnya diabaikan karena kontur terbesar adalah kontur kertas. Kemudian dilakukan proses pemilihan atau wrapping ya, bukan. Jadi citra yang diperoleh itu tidak mesti harus lurus. Jadi dia bisa posisi manapun, dan untuk agar citra dapat dibaca oleh pembaca, dia kan harus dirubah gitu. Maka dari itu diperlukan pengubahan perspektif dari kertas atau citra olahan tadi. Sini dilakukan get perspective transform point 1 and point 2, kemudian di warp. Jadi karena tadi sudah diperoleh matriks titik-titik titik sudut ya, titik sudut dari citra kertas yang diperoleh itu masuk diolah ke dalam matriks ini, kemudian dipotong atau di apa ya, dilakukan pengambilan data hanya di kotak tersebut. Kemudian dilakukan proses image wrap sini, terus adaptive thresholding. Adaptive thresholding ini agar tulisan pada citra kertas itu dapat terbaca dengan jelas. Dan di sini gambar yang ditampilkan ada 3, yaitu image B-contour, warp gray, dan adaptive threshold. Di sini, nah, karena ini agak miring ya, jadi ini tidak lurus penuhnya, miring, dilakukan warp perspektif tadi, jadinya lurus, dan ini difokuskan pada tulisannya saja. Oke, ini ini hasil dari thresholding-nya, adaptive thresholding. Karena citra kita tulisannya agak buram ya, jadi ini pecah-pecah. Selanjutnya adalah deteksi kontur kertas dari gambar masukan kedua. Pada seksi ini, gambar yang dimasukkan adalah gambar invoice. Seperti ini. Invoice seperti ini. Seperti proses tadi sebelumnya, yang pertama dilakukan deteksi kini edge-nya dulu dari yang fungsi yang telah didefinisikan, kemudian dilakukan opening agar noise dari segmen objek dalam citra itu berkurang, kemudian dicari kontur dari citra tersebut, yang mana kontur tersebut masih ada kontur lainnya yang mengganggu dari proses pendeteksian kontur ini. Nah, oleh karena itu dilakukan pencarian kontur terbesar. Dalam hal ini adalah kontur kertas yang menjadi fokus utama. Oke, pada proses ini sama seperti sebelumnya, ini merupakan citra sobel X, ini citra sobel Y. Kemudian ini hasil dari gradient magnitude-nya, arctan tadi ya. Gradient magnitude, kemudian dilakukan threshold. Hasil thresholdnya seperti ini. Terlihat bahwa konturnya mulai terlihat jelas. Nah, ini hasil dari pencarian kontur, namun masih ada kontur-kontur lainnya yang tidak diinginkan seperti ini. Akhirnya dicari kontur terbesar, diperoleh, nah ini data konturnya. Poin-poinnya ini, 27.6, 26601, 450.602, dan 451,24. Nah, ini titik-titiknya. Kemudian difokuskan pada
isian kontur yang difokuskan ini. Hasilnya ini, saya ini. Dan dilakukan adaptive thresholding. Oke, baik. Sekian tugas besar yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas pembelajaran selama 1 semester dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.